Ya, ini buah nih jatuh. Tetapi buah ini sudah matang. Tuh, harum. Dan buah yang jatuh dari pohon itu jauh lebih enak dibanding buah yang dalam keadaan hijau sudah dipetik. Akhirnya rasanya tidak begitu manis. Nah, kebiasaan di kita ini, kenapa sih buah di kita itu selalu menjadi problem ketika di pasar? Karena seringkali sudah diambil dalam keadaan muda. Dan ketika memetiknya itu nggak dipilih, tetapi dia langsung satu pohon itu diambil semua. Padahal ada yang matang dan ada yang masih muda. Sehingga ketika masuk ke pasar, ada tumpukan buah di tukang buah itu, ada ragam yang didapat. Dari 1 kilo ada yang 3 biji manis atau 1 bijinya masih asam bahkan busuk. Standarisasi memelihara kualitas dalam dunia pertanian kita masih rendah. Beda misalnya di negara-negara maju seperti di Jepang, buah pasti dipetik dalam keadaan matang. Kemudian dia dikemas dengan baik dalam sebuah bungkus yang sangat indah, memiliki brand. Kemudian dibawa ke pasar swalayannya, pada akhirnya menjadi buah yang berkualitas. Nah, itu yang terjadi. Standarisasi menjaga mutu menjadi hal yang ironi dalam dunia pertanian di Indonesia, sehingga seringkali kita dihadapkan pada dilema. Publik menginginkan produk mutu yang berkualitas, sedangkan penyediaan komoditi pasarnya masih relatif belum sesuai dengan harapan. Ditambah lagi kadang jumlah yang nggak pasti. Dampaknya apa? Ya, dampaknya pasti selalu ada orang yang menginginkan impor, tetapi juga ada kebutuhan terhadap impor. Ini yang menjadi problem, sehingga ke depan gimana sih caranya? Yuk kita sama-sama anak-anak muda untuk concern pada pertanian dan kemudian memilih pertanian yang memiliki mutu. Ini pagar-pagar di sekitar rumah saya dicoba untuk menggunakan arsitektur lama. Saya mencoba menerjemahkan konsep pagar Gapura Pajajaran, karena selama ini agak hilang dalam pandangan kehidupan kita. Ini coba nih, nanti mudah-mudahan memiliki hasil yang baik. Nah, dan ini sengaja saya mengumpulkan burung-burung bangau yang masih kecil tuh, suka banyak dijualan orang pakai sepeda. Kemudian saya pelihara sampai besar, dan hari ini mereka berhak untuk keluar dari kandang dan nanti pergi ke sawah bersama ratusan bangau yang lainnya yang dulu pernah saya pelihara. Nah, dulu pernah saya pelihara bersama ratusan bangau yang lainnya. Nah, mereka nanti menjadi penghias di hamparan tanah hijau di samping kampung Pakuan ini. Dan apa yang kita lakukan itu harus membangun sebuah harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, termasuk burung itu. Kalau manusia sudah harmoni, maka dunia ini akan indah.
Wah, bangol lepaskan sawah. Oh, Ya, nanti temennya udah banyak. Tinggal dari teman-temannya yang lain sudah pada terbang jauh. Nah, dia belum bisa terbang jauh, kakinya masih lemes, kata orang Sunda mah titingkeun. Nah, dia perlu waktu untuk penyesuaian agar dia bisa terbang luas di angkasa, kemudian nanti hinggap di sawah ngambil makanan kodok-kodok kecil di sawah. Nah, bagi yang sudah terbang, biarkan dia terbang luas. Bagi yang belum bisa terbang, berikan perhatian agar dia bisa terbang setara dengan kawan-kawan. Jangan membuat dia tertinggal, depresi, ataupun rendah diri. Kasih dia kesempatan untuk terbang sama dengan yang lain. Nanti saya mau cerita masalah peristiwa yang lagi viral, peristiwa yang menimpa Mas Baim yang hari ini lagi ramai dibicarakan. Nanti saya menuju ke rumah. Ya. Ya, saat ini viral orang membicarakan masalah sikap Baim Wong yang tidak memberi uang pada orang tua yang mengikutinya dan kemudian meminta bantuan uang, dan Baim Wong membagikan uang kepada orang yang di sekitarnya yang bekerja secara umum menjadi ojol dan tukang warung. Saya orang yang relatif mengenal Baim Wong. Dia yang pertama kali menerima saya pada saat saya ingin bertemu dengan dia. Dia lagi populer-populernya, tanpa sedikit pun sikap sombong dalam dirinya. Mau bercerita tentang pengalaman hidupnya dan sedikit pun tidak menyombongkan diri terhadap apa yang dia raih. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada Baim Wong itu? Menurut saya sih ada dua hal di situ. Hal yang pertama adalah dia merasa sedikit agak kesel, saya lihat, ketika dia diikuti oleh bapak yang menggunakan motor itu, sehingga ada perasaan tidak enak dalam hatinya. Kok kenapa saya diikutin? Yang kedua, setelah sampai ternyata bapak itu minta uang, sehingga usia yang relatif masih muda, tingkat kelelahan yang sangat tinggi, memiliki dampak tingkat emosi yang dia sampaikan pada waktu itu terekam dengan kamera. Tetapi di balik itu apa sih yang ada dalam hati Baim Wong itu? Saya boleh dong sedikit menebak, tapi saya bukan ramal dan juga bukan maksud melakukan pembelaan terhadap dia, enggak sama sekali. Tapi saya menyampaikan sudut pandang saya aja, bahwa yang ada dalam hatinya itu dia tidak begitu menyukai pada orang yang sengaja meminta uang. Dia tidak begitu menyukai pada orang yang meminta. Tetapi dia sangat menyukai orang yang bekerja. Sehingga
dia waktu itu mungkin dalam dirinya, saya katakan, mungkin dalam dirinya memberikan pembelajaran. Pembelajarannya apa? Bahwa saya lebih senang memberi pada orang yang bekerja dibanding dengan memberi pada bapak yang meminta. Mungkin maksudnya itu. Tetapi maksud yang baik itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Kurang tepatnya itu satu, memang bapak ini orang tua, gitu loh. Dalam tradisi kita itu memang punya adab khusus terhadap orang tua itu. Jadi memperlakukannya tidak boleh ada emosi, memperlakukannya harus lemah lembut, gitu loh. Memperlakukannya harus dengan sikap yang memberikan pengertian dengan bahasa yang bisa diterima. Nah, itu saja menurut saya yang menimbulkan kontroversi publik. Ada juga yang publik yang marah, ada juga yang mendramatisasi. Karena apa? Bagaimanapun kan kalau mendramatisasi orang yang populer seperti Bos Q, seperti Baim Wong, akan melahirkan drama viral yang baru. Mungkin kalau yang dilakukan bukan orang yang populer, menurut saya sih biasa saja. Nah, hanya itu menurut saya dalam pandangan saya yang terjadi, tidak lebih dari itu. Sehingga apa sih yang sering saya alami? Ya, saya juga dulu kan pernah marah tuh sama seorang bapak yang setiap hari dia keliling minta sumbangan karena dia mengaku stroke. Kemudian saya pernah datang ke rumahnya, nawarin anaknya pekerjaan, menyiapkan kebutuhan makan selama 1 bulan, kebutuhan keluarganya agar dia tidak keliling lagi. Dan kemudian anaknya minta modal untuk jualan bubur, ingat saya itu. Tetapi ditawarin pekerjaan, anaknya nggak mau, kan? Nah, kemudian saya waktu olahraga melihatnya kembali, kok masih keliling. Nah, di situ saya agak marah, gitu kan? Karena saya pikir sih ini memang menjadikan apa yang dia alami itu menjadi komoditi untuk dijual agar menimbulkan empati. Nah, dan setelah saya ketahui bahwa memang dia memiliki cacat bawaan, bukan stroke. Dan setelah itu saya meminta anaknya untuk beternak yang masih sekolah. Dan ingat betul bahwa anak yang STM-nya itu yang dia punya tunggakan sekolah, saya minta untuk datang ke kantor, kemudian menjadi petugas kebersihan setiap pulang sekolah. Ternyata anaknya tidak datang, yang jualan bubur yang sudah diberi modal kemudian juga tidak dilaksanakan, gitu loh. Bapaknya masih tetap keliling. Itu yang membuat saya marah. Itu membuat saya marah. Kok satu keluarga ini lebih seneng mengeksploitasi bapaknya yang disabilitas dibanding bekerja, padahal dia badannya relatif sehat-sehat, anaknya, cucu-cucunya jajan dalam setiap hari. Itu yang membuat waktu itu saya marah sebenarnya. Nah, mungkin juga konteks peristiwanya agak mirip-mirip lah mungkin ya. Nah, sehingga apa sih yang harus dilakukan oleh Mas Baim ke depan? Ya, lebih menahan diri terhadap sikap-sikap yang spontanitas dalam diri kita, sikap yang sedikit agak emosi. Terus kan sudah melakukan tabayun tuh, klarifikasi. Ya sudah melakukan tabayun atau klarifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah ke depan lebih berhati-hati dalam memposting sebuah peristiwa. Karena belum tentu niat kita baik, publik menilainya baik. Karena hidup ini pasti hanya ada 2,
Yang suka pasti membela, yang tidak suka pasti mencerca. Gitu loh. Apapun yang dilakukan bagi yang suka, ya pasti terus membela terus. Tetapi apapun yang kita lakukan bagi yang tidak suka, pasti mencerca terus. Tetapi itu harus dimaknai dalam hidup. Nggak apa-apa, bagus gitu loh. Yang mencerca itu bagian dari tugas dia sebagai netizen. Untuk apa? Untuk mengkoreksi kita agar kita hidupnya jauh lebih baik. Kan hidup ini kalau nggak ada yang mengkritik nggak enak juga. Dari sisi hikmah, bapaknya kan dapat hikmah besar. Pada akhirnya banyak yang bantu. Kemudian mungkin juga hari ini banyak orang yang mendapat keuntungan besar dengan peristiwa ini, karena ramai-ramai memposting, mengkritik terhadap Mas Baim yang menimbulkan jumlah penonton dan komentator yang sangat banyak. Kita ambil dari peristiwa tersebut sebuah hikmah yang besar. Setiap orang harus bekerja keras, tetapi setiap orang yang datang untuk meminta pulangnya jangan dikosongin. Kenapa? Karena kita tidak boleh juga hidup memutuskan harapan orang lain. Buat Mas Baim dan Mbak Paula serta Kiano, selamat ya atas kelahiran Dede bayi yang ganteng, adiknya Kiano. Semoga keluarga Mas Baim menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni di rumah dan harmoni di luar rumah. Dan Mas Baim menjadi inspirator bagi anak-anak muda yang sukses, serta menjadi inspirator untuk terus menebar kebaikan pada siapapun dan memberi kebahagiaan pada siapapun. Memberi tak akan pernah mengurangi. Berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Saya kembali berolahraga. Terima kasih.